Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sa'diah dengan NPM 2206110253. Di sini saya akan menerangkan materi pembelajaran sejarah dengan menggunakan media pembelajaran dari aplikasi Klazen. Di sini sebelum masuk ke materi pembelajaran atau Zoom, saya pertama membuat dulu kelas dan kemudian ini nantinya akan dibagikan kepada siswa dengan menggunakan link atau kode QR. Oke, di sini kita sudah bisa lihat bahwa materi yang akan saya ajarkan adalah materi masa praksara, masa Paleolitikum dan Mesolitikum. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, saya akan membagikan sebuah gambaran mengenai zaman ini. Nah, ini, kalian tahu nggak kalau peralatan ulekan ini sudah kita gunain sejak kapan? Jadi, jauh sebelum kita semua mengenal sama tulisan, manusia itu sudah menggunakan batu untuk menunjang alat hidupnya. Di Indonesia sendiri terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terbagi menjadi 4 tahap, sedangkan zaman logam ini terbagi menjadi 2. Zaman batu ada zaman Paleolitikum, di mana zaman ini berlangsung dari 50.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Waktu itu di wilayah Nusantara kita bisa nemui beberapa jenis manusia purba, ada Meganthropus, Paleojavanicus, Pithecanthropus, Erectus, dan Homo erectus di Tulungagung, Jawa Timur. Di zaman ini contohnya ada kapal dan alat serpih. Selain itu, mereka juga pakai alat-alat dari tulang. Peralatan yang dipakai untuk itu masih sederhana, karena waktu itu manusia purba belum nemuin cara untuk bikin peralatan yang lebih canggih. Tapi peralatan sederhana kayak gitu tuh udah cukup banyak banget buat manusia purba. Bahkan sangat bermanfaat bagi mereka untuk bertahan hidup di masa itu. Jadi mereka berburu dengan kapak genggam, kapak pendek, dan kapak perimbas. Sedangkan manusia pada masa Mesolitikum itu ada Homo wajakensi dan Homo zuluensis. Sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, wilayah Nusantara kedatangan ras baru, ada ras Austromelaneazoid dan ras Mongoloid yang datang dari Asia Tenggara. Terus apa yang terjadi sama manusia purba sebelumnya? Ya, hipotesis atau pendapat paling populer bilang kalau Meganthropus Paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Homo wajakensi, dan Homo zuluensis sudah punah atau sedang mengalami kepunahan mendatang. Mereka tuh punah karena keterbatasan kemampuan otak. Akibatnya mereka jadi nggak bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang makin berkembang. Makanya kalau kita harus selalu mengasah otak biar kita nggak ketinggalan zaman. Juga ada hipotesis yang bilang kalau sebenarnya manusia purba ini nggak punah, mereka melebur lewat proses kawin dengan ras pendatang. Hasilnya jadilah manusia Indonesia yang sekarang. Terlepas dari hipotesis itu, zaman Mesolitikum adalah ras Austromelaneazoid dan ras Mongoloid lah yang menguasai daratan Nusantara. Ras-ras ini termasuk ke dalam jenis manusia modern dan Homo sapiens. Karena dihuni sama ras pendatang, maka kebudayaan Mesolitikum juga berprestasi. Corak asing ini dapat berpengaruh dari wilayah-wilayah di Asia, khususnya kebudayaan Baskon Hobin di daerah Tonkin, Vietnam. Manusia di zaman Mesolitikum masih hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan, tapi caranya sedikit beda dari zaman sebelumnya. Di zaman ini, manusia purba sudah hidup semi menetap di gua-gua dekat dengan sungai. Makanya manusia di zaman ini banyak ninggalin sampah dapur dari kulit-kulit kerang manusia.
Baik, cukup sekian penjelasan dari materi saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.